Oke. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, selamat siang Bu Maya. Waalaikumsalam Pak Imam. Selamat Bagaimana kabarnya siang. hari ini Bu Maya? Alhamdulillah sehat Pak Imam. Pak Imam bagaimana Pak? Sehat? Alhamdulillah sehat Ibu. Begini Bu Maya ya, Oke. kemarin Ibu Eh, Maya pernah WA saya. Katanya Bu Maya mau nggih. ngobrol ini, kebetulan saya ada waktu nih, mau cerita apa ini kira-kira Bu Maya nih. Jadi penasaran saya Bu. Iya Pak Imam, begini Pak. Sebelumnya bolehkah saya meminta waktunya sebentar Pak Imam? Saya mau bercerita tentang apa yang saya alami kemarin ketika pelaksanaan supervisi akademik oleh Bapak Pengawas Pak Imam. Oh, begitu ya Bu ya. Baiklah Bu, kebetulan hari ini kami juga ada waktu. Ya, kira-kira apa sih yang mau diceritakan Bu Maya dari kejadian kemarin begitu Bu? Silahkan. Iya Pak Imam. Jadi begini Pak Imam. Saya kan kemarin melaksanakan supervisi akademik ya Pak oleh Bapak Pengawas. Nah, kemudian saya itu kemarin mendapatkan teguran dari Bapak Kepala Sekolah yang menerima laporan dari Bapak Pengawas Sekolah yang mensupervisi ketika saya mengajar tersebut. Jadi, pengawas sekolah itu melakukan supervisi merasa keberatan, Pak. Karena ketika saya mengajar itu tidak menggunakan buku teks, Pak. Nah, saya itu mengajar memanfaatkan sumber belajar lainnya. Nah, ketika diingatkan oleh pengawas tersebut, saya menyampaikan jika saya tetap mengacu pada kurikulum yang berlaku saat ini. Nah, walaupun tidak menggunakan buku teks, namun pengawas tersebut itu tampaknya agak tersinggung, Pak, dan memberikan laporan tersebut kepada kepala sekolah saya. Oh, begitu toh ya permasalahannya. Jadi Bu Maya itu mendapat teguran dari pengawas karena mengajar tidak menggunakan buku teks. Begitu ya Bu ya? Iya, betul, Sehingga Pak, Bapak begitu. pengawas melaporkan kepada kepala sekolah. Jadi Mhm, mhm. kira-kira bagaimana ini Bu Maya ini hambatan yang menyebabkan Bu Maya itu tidak apa namanya menggunakan buku teks saat mengajar begitu Bu Maya? Iya. Jadi saya itu tidak menggunakan buku teks, Pak. Itu karena saya itu sudah terbiasa mengajar dengan cara tersebut, Pak. Jadi materi yang saya ajarkan itu saya merasa saya sudah menguasai materi tersebut, Pak. Jadi saya merasa tidak perlu memakai buku teks juga tidak apa-apa. Oh Begitu, Pak. begitu ya. Jadi Mhm. artinya Bu Maya itu sudah terbiasa. Jadi Iya. kira-kira apa sih kelebihan yang dirasakan Bu Maya saat mengajar, tidak menggunakan buku teks begitu Bu? Ya, saya tidak menggunakan buku teks. Itu saya merasa kelebihan yang saya rasakan itu saya jadi lebih bebas, Pak. Lebih bebas dalam menyampaikan materi dan hal tersebut juga sebagai implementasi saya dalam merdeka mengajar, Pak. Gitu. Oh, begitu ya, Bu, ya. Oh, begini, Bu, kalau boleh tahu kira-kira pada saat Bu Maya itu mengajar ya, di dalam kelas Mhm. ini, kira-kira Bu Maya itu menggunakan sumber belajar apa saja begitu, Bu? Oh iya, Pak. Saya itu ketika mengajar, itu saya menggunakan berbagai sumber dari internet, Pak. Misalnya seperti video pembelajaran dari YouTube, kemudian artikel ilmiah dari internet, begitu, Pak. Saya menggunakan itu. Oh, menggunakan sumber belajar dari internet begitu ya, Bu, Oh ya? iya, betul, Seperti Pak. video Iya. pembelajaran dan YouTube dan artikel-artikel ilmiah yang diambil dari Hmm. internet, gitu. Iya, Nah, Pak. menurut Bu Maya, ya, menurut Bu Maya nih, Iya. apa Ibu Maya ini merasa menggunakan buku teks ini dapat menghambat eksplorasi murid Ibu di kelas begitu, Bu? Kalau saya pikir-pikir, Pak.
penggunaan buku teks itu sebenarnya tidak menghambat eksplorasi murid ya, Pak. Bahkan bisa jadi memperkaya referensi murid dalam mengeksplor materi pembelajaran, Pak. Begitu. Oh, setuju sekali Bu Maya. Jadi artinya dengan banyaknya sumber belajar yang digunakan seorang guru itu bisa menambah wawasan, menambah sumber belajar dengan semakin banyak sumber belajar yang digunakan itu menjadi semakin baik begitu, lebih baik. Iya, Sehingga apa yang didapatkan siswa itu nantinya bisa menjadi lebih maksimal begitu. Jadi saya iya setuju sekali betul, Pak. tadi nih apa yang disampaikan oleh Bu Maya. Terus Nggih. begini Bu, jadi kira-kira setelah itu Bu Maya ini memiliki rencana apa ini kira-kira nih untuk menyelesaikan masalah dari Bu Maya yang hadapi, begitu Bu? Iya, Pak. Jadi yang pertama, Pak, niat saya itu saya akan menghadap Bapak Kepala Sekolah untuk menyampaikan permohonan maaf saya karena saya telah membuat beliau kecewa, Pak. Kemudian saya juga akan, kalau memang memungkinkan, Pak, saya juga akan menghadap Bapak pengawas sekaligus supaya masalah ini bisa terselesaikan dan tidak menimbulkan salah paham yang berkelanjutan, Pak. Gitu. Ya, betul sekali Bu. Itu ide yang bagus. Ini satu pemikiran yang Bu Maya sampaikan ini patut dicontoh karena tidak semua guru itu apa namanya berani mengakui kesalahan hal-hal yang seperti itu ketika mendapat teguran. Nah, jika ibu akan melakukan hal tersebut, ya kira-kira Bu Maya itu akan menyampaikan seperti apa nih kira-kira kepada Pak pengawasnya ini, begitu? Iya, Pak. Jadi, ketika saya menghadap Bapak pengawas nanti, saya akan mengatakan bahwa saya mulai akan mengajar menggunakan banyak sumber belajar, termasuk di antaranya yaitu buku teks, kemudian dari artikel-artikel di internet, video-video pembelajaran dari YouTube, supaya nanti murid-murid saya itu dapat mengeksplor materi dengan merdeka, begitu, Pak. Wah, hebat sekali nih ya, satu rencana dari Bu Maya ini. Bagus, mudah-mudahan apa yang sudah direncanakan dari Bu Maya ini berhasil ya Bu ya. Begini Bu Maya, Ya, kalau boleh Pak. saya Iya. tahu ini ya, menurut Ibu ini dari grade antara 1 sampai dengan 10 itu kira-kira ketika melaksanakan pembelajaran dengan tidak menggunakan buku teks ini, Bu Maya ini berada pada level berapa dan nanti akan dinaikkan sampai grade berapa ini setelah Bu Maya menggunakan buku teks sebagai sumber belajar begitu Bu? Iya, kalau saya merasa sekarang ini saya berada di grade 5, Pak. Karena dalam pembelajaran saya masih kurang mencari referensi sebagai sumber belajar, Pak, seperti buku teks tersebut. Dan saya berharap setelah saya menambah sumber belajar yang termasuk buku teks tersebut, nantinya akan naik di grade ya 8 begitu, Pak. Karena semakin banyak sumber belajar yang saya gunakan dalam pembelajaran, tentunya akan semakin baik, Pak. Ya, Begitu. betul sekali Bu Maya. Jadi semakin banyak sumber belajar yang digunakan itu akan semakin lebih baik. Tentunya kebutuhan-kebutuhan terhadap siswa, terhadap murid itu lebih terpenuhi. Keren sekali nih Bu Maya ini. Iya. Kemudian apa sih yang menjadi komitmen Bu Maya ini dari rencana yang Bu Maya tadi sampaikan gitu, rencananya dari tadi yang disampaikan Bu Maya begitu? Nggih. Eee, jadi saya berkomitmen, Pak, untuk selalu membuat rencana pembelajaran dengan menggunakan banyak sumber belajar, untuk mengeksplorasi materi sehingga murid-murid saya itu nantinya dapat menjalankan, pembelajaran secara merdeka dan
saya juga akan membuat murid-murid saya merasa senang dalam mengeksplorasi materi yang digunakan tanpa ada unsur paksaan, dan saya akan serahkan pemilihan materinya tersebut kepada anak. Jadi anak itu akan memilih sendiri ingin menggunakan materi sumber belajar apa, begitu Pak. Wah, bagus sekali ini pemikiran dari Bu Maya yang sudah sampaikan, yang sudah direncanakan, Bu Maya, nggih. Ya, mudah-mudahan ini semua itu bisa diwujudkan, bisa lancar sesuai dengan apa yang menjadi harapan dari Bu Maya. Saya sangat mendukung ini Bu Maya nih. Iya Pak Imam. Terima kasih Pak Imam atas waktu dan sharingnya. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi guru yang selalu dirindukan oleh murid-murid kita ya Pak. Amin, Amin. amin. Amin, Bu. Ya, amin. Sama-sama kita sebagai guru tentunya menginginkan pembelajaran yang berpihak kepada murid, sehingga dalam kegiatan pembelajaran itu nantinya murid bisa mengembangkan dirinya sesuai dengan bakat dan minatnya, begitu Bu. Saya juga terima kasih ini kepada Bu Maya ini yang sudah mempercayakan kepada saya untuk gendu-gendu rasa lah ya istilahnya, atau Iya Pak. sharing sebagai teman sharing Iya. dari apa itu permasalahan yang Bu Maya hadapi, begitu Bu. Jadi Iya. senang sekali ini perasaan saya Bu Maya nggih. Jadi Iya. Saya juga. itulah artinya Bu Maya jangan sungkan-sungkan ketika memang ada masalah kita bisa sharing bersama gitu nggih. Iya. Terima kasih sekali Pak Imam sudah mendengarkan cerita saya. Dan saya sekarang menjadi lebih lega, lebih plong ya Pak. Karena saya mendapatkan teman cerita. Jadi ya pikiran saya juga menjadi lega begitu Pak. Terima kasih. Sampai jumpa kembali ya Pak Imam. Nggih, sampai jumpa kembali nggih. Saya tunggu untuk kabar baiknya dari apa yang nantinya Bu Maya rencanakan dan akan ditindaklanjuti ya. Saya siap untuk menjadi teman sharing berikutnya. Mudah-mudahan nanti ke depannya kita bisa mewujudkan untuk murid kita menjadi lebih baik begitu, Bu. Oke. Nggih. Baik Pak. Oke. Ini pun Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Imam. Nggih, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Maya. Oke.